lagi bersama saya Denny Bernardus dalam DB Talk episode ke-26. Teman-teman semua, saya mengajak Anda di sebuah tempat yaitu fasilitas Fakultas Kedokteran Universitas Putra yang merupakan lab biokimia dan lab mikrobiologi. Nah, apa itu mikrobiologi sama biokimia? Nah, ini ada tulisannya di sini ya, nanti ditambahkan Pak Israel. Di tahun 2020 kemarin, pada saat Fakultas Kedokteran mewisuda angkatan pertamanya, akreditasi Fakultas Kedokteran itu sudah meraih akreditasi B. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, teman-teman. Ya, teman-teman UC People mungkin lebih tahu daripada teman-teman Citrapreneur untuk mendapatkan akreditasi B. Ya, belum meluluskan, itu usahanya luar biasa. Dan kita berikan applause untuk Fakultas Kedokteran Universitas Putra. Ya, di tahun keempat persis mendapatkan akreditasi B. Nah, teman-teman, ada dua yang saya ceritakan. Kenapa akreditasi B FK ini penting sekali. Teman-teman, bagi para alumni Fakultas Kedokteran, yaitu sarjana kedokteran, itu menjadi terbuka kesempatannya untuk melanjutkan level spesialisnya di Fakultas Kedokteran lainnya, karena pada saat dia S-Ket-nya itu sudah akreditasi B. Yang kedua, UC People dan Citrapreneur, dengan akreditasi B, maka pintu penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Putra ini yang semula dari angkatan 1, 2, 3, 4 jumlahnya dibatasi 50 siswa, maka di tahun FK 2021 ini untuk pertama kalinya FK Universitas Putra menerima murid lebih dari 50. UC People dan Citrapreneur, saya titip pesan kepada teman-teman kalau ada adik, teman, handai tolan yang ingin memiliki profesi kedokteran, nah jangan lupa ya, Fakultas Kedokteran UC itu keren banget ya. Dari beberapa fakultas kedokteran yang diberikan izinnya di tahun 2016, dari 8 fakultas kedokteran itu hanya 2 loh yang sudah berhasil meraih akreditasi B. Jadi keren FKUC ya. Oke, sekarang kita kembali ke laptop ya. Nah, silakan Pak Tito ceritakan sebagai segmen yang pertama. Pak Tito ini dari departemen apa, sudah berapa lama, backgroundnya apa, begitu ya. Apa yang dirasakan ini bekerja bersama-sama kami di Universitas Putra. Silakan Pak Tito. Baik Pak Denny, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih Pak sudah diberi kesempatan buat ngobrol bareng Pak Denny di DB Talk, Pak. Ya, terima kasih. Halo Citrapreneur dan UC People, salam kenal, salam sehat. Perkenalkan, saya Tito. Saya bekerja di UC Library atau Perpustakaan Universitas Putra sejak 2 Januari tahun 2019. Oh, oke, 2 Januari, hampir berulang tahun ke 10, 20, 21, 2 tahun ya, hampir ulang tahun kedua ya. Hampir ulang tahun yang ketiga, Pak. Oh, malah ketiga ya. Oh iya betul, 2022 ya, tahun ketiga. Siap. Iya. Di library saya dipercayakan Pak Abi untuk handle final project sama ini Pak, sirkulasi pengembalian buku Pak. Oh, final project itu adalah skripsi dan tesis ya? Benar Pak. Jadi final project itu kalau ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas akhir atau tesis, nanti saya yang terima Pak. Kalau ada mahasiswa juga, teman adik-adik kelas dari kakak tingkat yang mau membutuhkan
referensi dari tugas akhir kakak tingkat, nanti menghubungi saya, Pak. Waduh, terima kasih Pak. Saya ini biasanya membimbing untuk pembuatan tesis, ini sudah tahu siapa yang harus saya hubungi ya. Kalau ada, wah ya saya pernah membimbing itu keren. Nah, biasanya saya memberikan inspirasi kepada adik-adik yang saya bimbing Pak Tito. Ya. Kemarin ada beberapa sih anak bimbingnya Bapak saya. Ya, betul. Itu sedang mau saya tindak lanjuti untuk publikasinya, Pak Tito. Ya, baik, Pak. Semoga sukses, Pak. Nah, Pak Tito, karena di sini juga ada citrapreneur ya, teman-teman dari SCK dan SCB yang jumlahnya lebih banyak dari Universitas Putra, jumlahnya kira-kira 750 staf, itu belum terlalu punya gambaran tentang library. Nah, saya tahu Bapak ini memiliki title S1 dan S2 tentang library. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya library itu seharusnya difungsikan ya, baik itu di sekolah maupun di level higher education? Baik, kalau untuk mungkin di higher education dulu Pak. Iya. Di mana kita semua tahu kalau library itu adalah tempat dikumpulkan berbagai sumber informasi, bisa dikatakan sebagai harta karun Pak ya. Betul. Ada pepatah yang bilang knowledge is power. Siapa yang menguasai pengetahuan, dia menguasai dunia. Betul. Ya, jadi mungkin kita kalau sangat disayangkan kalau tidak memanfaatkan perpustakaan baik di sekolah tingkat SMA maupun perguruan tinggi Pak. Jadi bagi para librarian di sekolah Citra Berkat, sekolah Citra Kasih dan sekolah Ciputra mungkin bisa disampaikan informasinya, terus dipromosikan, disampaikan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa anak siswanya ya. Betul. Terus disampaikan. Wah, pasti senang ini teman-teman. Kalau di sekolah Ciputra saya tidak ragu Pak Tito, karena kebetulan saya punya 2 putri alumni di sana dan waduh mereka begitu mencintai buku-buku ya. Menurut saya berterima kasih ini dengan librarian, para guru-guru di sekolah Ciputra. Mereka sangat menyenangi buku ya. Di setiap kami pergi kemana atau saya lagi dinas luar kota begitu, mereka minta oleh-olehnya tidak lain adalah buku ya. Jadi saya pasti punya, dahulu ya waktu anak-anak masih di rumah itu 100.000 rupiah budget saya untuk saya beliin buku buat anak saya setiap pulang dinas luar kota. Pak, jadi habit mencintai buku, habit membaca itu harusnya bersinergi Pak, dari sekolah dan dari rumah itu harus bersinergi Pak. Jadi orang tua juga harus mendukung anak-anaknya untuk membiasakan diri untuk membaca Pak. Setuju mungkin sekali. Kalau untuk teman-teman yang masih di sekolah tingkat dasar itu mungkin dibiasakan dulu dengan storytelling Pak. Ya gitu Pak. Kalau sudah semakin meningkat levelnya mungkin dikasih bacaan yang agak ringan gitu Pak. Rupanya Pak Tito bisa bisa berbagi ilmu gitu, mau ya Pak kepada librarian di SCK maupun SCB gitu, bisa ya Pak ya? Nanti, baik Pak, nanti saya usahakan. Iya ya. Sama rekan-rekan library akan. Saya izin Pak Abi ya dengan Pak Tito atau mungkin kru teman dari librarian di UC, karena Pak Tito juga bisa ya promosi sedikit ya bahwa bagaimana klasifikasinya library-nya UC. Ayo Pak. Nah, untuk library-nya UC Pak, di library UC untuk koleksinya sendiri, karena kita visinya untuk menciptakan entrepreneur kelas dunia Pak. Jadi kita banyak koleksi buku-buku yang bernuansa entrepreneurship, creativity dan innovation Pak. Setelah itu kita juga banyak koleksi seputar program studi yang ada di Universitas Ciputra. Nah, koleksi-koleksi yang kita miliki di sini kebanyakan koleksi-koleksi terbaru yang berasal dari luar negeri Pak. Betul. Jadi basisnya berbahasa Inggris Pak. Ya, jadi teman-teman semua citrapreneur dan UC People,
Jadi kalau buku-buku bertemakan entrepreneurship ya, semoga ini Pak Tito, Pak Abi bisa terus menjaga koleksi UC ini yang terdepan lah di kampus-kampus universitas di Indonesia. Siap ya Pak Tito ya? Karena saya diarahkan board untuk seperti itu Pak Tito ya. Baik, Pak. Kita harus jadi yang terbaik di bidangnya, dan kita sudah memilih entrepreneurship ini menjadi bidang terbaik kita ya, tentu kita harus support ya dengan library yang koleksinya nomor 1. Nah, bagaimana kisah 3 tahun bersama teman-teman librarian di UC? Ada cerita-cerita lucu Pak? Apakah ada kesan yang mendalam begitu? Saya sangat berkesan Pak, karena saya awalnya nggak punya basic nilai dasar kita Kak. Kayak IPE gitu saya nggak punya sama sekali. Oke. Nah, setelah masuk di sini saya dikenalkan dengan yang namanya integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Saya dibimbing sama senior-senior saya di library Pak. Di situ saya merasa benar-benar ditempa lagi. Di sini saya jadi pribadi yang baru, lebih punya semangat IPE Pak. Di situ yang buat saya punya kebanggaan sendiri Pak. Terima kasih Pak Tito. Ini saya sedang menjadi bagian dari trainer IPE di UC. Ya, jadi Bapak merasa bermanfaat ya? Sangat bermanfaat Pak. Oke, saya soalnya membaca wajahnya Pak Tito itu menyampaikannya dengan tulus loh ini. Saya bisa melihat loh ini, bukan hanya istilahnya lip service gitu, enggak loh, ini kelihatan dengan tulus ya. Syukur lah Pak Tito. Ya, kami semua yang mungkin lebih dahulu berada dalam jalur grup Ciputra itu memang IPE itu sudah menjadi ciri kita ya sebagai profesional di Ciputra Group, integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Nah, di sesi yang kedua Pak Tito, kira-kira Bapak punya nggak ide-ide apa yang bisa kami support, universitas support, agar tugas Bapak dan teman-teman Bapak di library itu bisa lebih kencang lagi ya? Bagaimana supaya adik-adik kelas, sekarang kan sudah mulai offline ya Pak ya, saya harapkan traffic atau kunjungan ke library juga sudah mulai ada dan mulai ditingkatkan. Apa yang bisa kami support Pak? Nah, untuk saat ini kami meminta support dari Bapak, mungkin penerapan ini Pak, teknologi untuk kedepannya juga Pak, jadi kita bisa lebih unggul di bagian teknologi Pak. Jadi pencarian buku menggunakan ini Pak, augmented reality. Oke. Jadi pencarian bukunya bisa menggunakan itu. Jadi mungkin teman-teman yang baru masuk tidak bingung Pak menggunakan itu. Jadi mereka mencari buku diarahkan pakai augmented reality, terus nanti diarahkan ke bukunya. Teman-teman tidak perlu membaca semuanya Pak. Jadi tinggal baca sinopsisnya. Itu Pak, begitu mungkin ya. Bisa. Ayo Pak, disiapkan presentasinya ke kami ya. Saya sendiri belum pernah tahu tentang augmented reality ya. Nanti silakan di Pak Tito benchmarking di kampus mana, apakah itu nasional atau internasional, silakan supaya kami bisa memahami lebih jelas. Nanti minta waktu dengan Pak Israel ya, supaya bisa sharing dengan kami direktorat ya. Iya Pak. Keren. Dan saya juga mau itu Pak. Dan juga kemarin Pak Abi sedang berwacana untuk membuat digital library Pak. Oke Pak. Jadi nanti untuk aksesnya teman-teman bisa akses ke semua e-book yang kita langgan dan repositori yang kita punya hanya melalui satu aplikasi saja Pak. Jadi teman-teman, ayo bikin. Baik Pak. Iya, harus yang terdepan. Baik Pak. Ya, semangat ya. Wah, Bapak kalau olahraga ini sukanya apa ini Pak Tito? Saya kok melihat badannya Bapak ini berisi. Olahraga karena pandemi saya di rumah aja Pak, olahraganya lari-lari di kompleks, terus push up mungkin Pak. Gitu aja, Pak.
Kalau yang di depan saya ini sekarang ada Pak Bara itu juga badannya berisi. Iya bener Pak. Iya berisi nasi maksudnya. Sama kayak saya ya, berisi nasi. Baik Pak Tito, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Senang sekali memiliki staff-staff librarian yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak bisa sharekan hari ini tentu nanti ada teman-teman yang menghubungi dari Citrapreneur sama UC Makassar atau Ciputra School of Business Makassar. Bapak tentu tidak tidak pelit berbagi ilmu, enggak ya Pak ya? Baik Pak, siap Pak. Siap ya. Oke. Ya, sebagai penutup Pak Tito berikan sebuah closing kepada teman-teman Citrapreneur, UC People yang jumlahnya ini sekarang kira-kira 1.300. Baik Pak Denny, terima kasih sudah diberi kesempatan buat memotivasi teman-teman. Yes. Dari saya cuma 2 kata sih sebenarnya Pak. Yes. Buat teman-teman UC People dan Citrapreneur, kita wajibnya bersyukur kita diberi kesempatan untuk bekerja di Yayasan Ciputra, di Sekolah Ciputra, di Sekolah Ciputra Berkat, Sekolah Ciputra Kasih. Wajibnya kita selalu bersyukur. Setelah itu jangan pernah patah semangat untuk terus belajar. Itu aja Pak. Oke. Siap, terima kasih. Saya mencatatnya bersyukur dan terus belajar ya untuk meningkatkan profesionalisme dari kerja kita sebagai apapun di Yayasan Citra Berkat maupun Yayasan Ciputra Pendidikan ya. Terima kasih sekali Pak Tito untuk kebersamaan singkatnya di episode ke-26. Anda telah menyaksikan Pak Tito yang baru akan berulang tahun 3 tahun bersama-sama di Universitas Ciputra, merasakan bahwa melalui IPE, Pak Tito ini memiliki kepribadian yang baru bersama Universitas Ciputra. Dan selamat Pak Tito untuk terus mengembangkan library sebagai fasilitas number 1, khususnya di bidang entrepreneurship. Terima kasih semua Citrapreneur, kita akan kembali pada kesempatan yang akan datang. Salam entrepreneur. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Tito. Terima kasih Pak Denny. Ya.